Legenda Nyi Roro Kidul. Kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Legenda Nyi Roro Kidul adalah salah satu cerita rakyat yang sangat terkenal di seluruh Nusantara. Nyi Roro Kidul dikenal sebagai ratu penguasa Laut Selatan Pulau Jawa. Bagaimanakah asal-usulnya? Pada zaman Kerajaan Pajajaran Purba, hiduplah seorang raja bernama Raja Mundingwangi atau dikenal juga Raja Siliwangi ke-6. Ia dikenal sebagai raja yang senang berburu. Suatu hari, ia tersesat di hutan rimba yang tidak dikenalnya. Setelah semalaman berputar-putar, bertemulah ia dengan putri cantik jelita penguasa hutan itu. "Saya bersedia menolong Tuan keluar dari hutan ini, asal Tuan mau menikahi saya." Mendengar syarat tersebut, raja pun bersedia menikahinya dan tinggal di dalam kerajaan itu. Setelah tinggal beberapa lama, Raja Mundingwangi merasa sudah waktunya kembali ke kerajaannya. Ia segera menagih janji pada istrinya. Sang istri, meski sedih, namun tetap mengizinkan raja untuk kembali ke kerajaannya sesuai janjinya. Raja Mundingwangi diantar untuk keluar hutan. "Kakanda, sesekali datanglah menjenguk hamba." "Jika ada kesempatan berburu, aku pasti kemari." Kepulangan sang raja disambut gembira oleh rakyat Pajajaran. Mereka mengira selama ini rajanya telah tewas dalam perburuan. Permaisuri dan seisi istana pun mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut kembalinya Raja Mundingwangi. Suatu malam, raja yang sedang tidur mendengar tangis bayi di luar. Didatanginya suara itu. Ternyata ada bayi tergeletak di pojok taman. Ketika raja hendak menggendongnya, tiba-tiba muncul wanita cantik yang sangat dikenalnya. Tidak salah lagi, dia adalah istrinya yang tinggal di hutan, Kakanda Mundingwangi. "Bayi ini anak kita. Dia kuserahkan padamu untuk dibesarkan di kalangan manusia. Sesungguhnya aku ini dari kalangan siluman." Setelah menyerahkan bayi itu, sang putri menghilang. Raja Mundingwangi pun tercengang kebingungan. Namun, segera ia melaksanakan amanah itu. Bayi itu dibesarkan di istana dan diberi nama Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan baik hati. Seiring bertambahnya usia, Raja Mundingwangi ingin menurunkan tahta kerajaan pada anak keturunannya. Akan tetapi ia bersedih karena belum mempunyai seorang putra penerus kerajaan. Meski Raja Siliwangi sudah memiliki seorang putri yang berparas sangat cantik, ia tetap bersedih karena tidak memiliki seorang putra. Demi mewujudkan keinginannya memiliki seorang putra, Raja Siliwangi akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Atas persetujuan putrinya, ia kemudian memperistri Dewi Mutiara. Setelah beberapa waktu, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang putra. Namun, dengan alasan ngidam dari sang calon putra, Dewi Mutiara banyak memohon permintaan kepada raja. Ada saja permintaannya yang harus selalu dituruti. "Suamiku, aku ingin makan makanan istimewa kerajaan setiap hari. Ini permintaan bayi dalam perutku." "Baiklah istriku, akan kuperintahkan mereka untuk memasak masakan istimewa setiap hari." Semua permintaan Dewi Mutiara dituruti. Namun, semakin lama permintaan Dewi Mutiara semakin aneh. Pada suatu siang, Dewi Mutiara kembali mengajukan permintaan aneh yang menyulitkan sang raja. "Suamiku, selama hamil, aku sering merasa aneh pada Putri Kadita. Bolehkah aku meminta satu permintaan lagi?" "Katakan saja istriku." "Aku berharap Putri Kadita tidak berada di istana ini lagi, demi kelancaran kehamilan putraku." Raja sangat terkejut mendengar permintaan Dewi Mutiara. Bagaimana mungkin ia mengusir putri kesayangannya dari istana?
Karena permintaannya yang sangat tidak masuk akal, Raja tidak mengabulkan permohonan Dewi Mutiara. Istriku, permintaanmu tidak mungkin aku kabulkan. Bagaimana mungkin aku mengusir putriku sendiri? Itu sangat tidak mungkin. Mendengar jawaban sang raja, Dewi Mutiara marah dan kecewa sekali. Ia diam-diam menyimpan dendam dalam hatinya. Ia mencari segala cara untuk bisa mewujudkan keinginannya. Suatu hari, diam-diam Dewi Mutiara memanggil seorang tukang sihir. Dengan suara sedikit berbisik karena takut diketahui raja, Dewi Mutiara bertemu dengan penyihir di taman belakang istana. Kalau kau bisa membuat Putri Kadita menjadi putri buruk rupa yang berbau busuk, akan kuberi hadiah besar. Sangat besar. Baik, Tuan Ratu. Pada malam harinya, saat Putri Kadita sedang terlelap tidur, berhembus angin ke dalam kamarnya. Angin itu berbau busuk, mirip bau bangkai. Bau tak sedap memenuhi ruang kamarnya. Putri Kadita yang sedang terlelap tidak merasakan aroma busuk dalam kamarnya. Di pagi harinya, saat Putri Kadita terbangun, ia menjerit histeris. Alangkah kagetnya sang putri melihat seluruh tubuhnya penuh kudis, bernanah, dan berbau tidak enak. Apa yang terjadi padaku? Kenapa tiba-tiba tubuhku dipenuhi kudis seperti ini? Wajahku juga penuh kudis. Sang raja yang mendengar kabar itu menjadi sangat sedih hatinya. Ia mendatangkan banyak tabib untuk menyembuhkan penyakit putrinya yang kesakitan. Namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya. Mohon ampun Tuan Raja, penyakit Putri Kadita bukanlah penyakit biasa. Hamba tidak berhasil mengobatinya. Aku mengerti. Ada sesuatu yang aneh pada penyakit putri. Raja mengerti bahwa penyakit putrinya sangat tidak wajar. Seseorang pasti telah mengutuk atau mengguna-gunainya dengan sihir hingga tak mudah untuk disembuhkannya. Masalah yang terjadi ini dimanfaatkan oleh Dewi Mutiara untuk mempengaruhi sang raja. Dewi Mutiara menuduh Putri Kadita akan membawa kesialan bagi seluruh negeri. Karena raja tidak ingin putrinya menjadi gunjingan di seluruh negeri, akhirnya raja dengan berat hati menyetujui usul Dewi Mutiara untuk mengirim putrinya keluar kerajaan. Putri Kadita pun berangkat seorang diri meninggalkan kerajaan. Walaupun perasaannya sangat sedih, tetapi dia tidak punya dendam pada orang yang membencinya. Ia yakin bahwa Tuhan akan membalas atas semua yang menimpanya. Ia tetap berjalan sambil menangis. Siang dan malam, Putri Kadita berjalan menyusuri hutan, hingga akhirnya ia tiba di Gunung Kombang. Di sana, ia bertapa, memohon pada Tuhan agar wajahnya dikembalikan seperti semula. Di Gunung Kombang, dia mendengar suara seorang wanita. "Anakku, Putri Kadita, berangkatlah menuju selatan. Masuklah ke laut dan bersatulah dengannya." "Siapakah engkau, wahai pemilik suara?" "Aku adalah ibumu, anakku." "Ibu? Mengapa ibu tidak menampakkan diri?" "Kelak kau akan tahu. Laksanakan perintah ibumu, anakku." "Ibu!" Putri Kadita pun berjalan ke arah selatan seorang diri. Selama 7 hari 7 malam, Putri Kadita berjalan hingga ia tiba di pantai laut selatan. Putri Kadita berdiri memandang luasnya lautan yang penuh ombak. Ketika sedang terdiam, lagi-lagi ia seperti mendengar suara memanggil agar ia menceburkan diri ke dalam lautan. Semakin lama, suara itu semakin kuat terdengar, sehingga membuat Putri Kadita penasaran. "Masuklah ke dalamnya dan bersatulah dengan lautan. Masuklah ke dalamnya dan bersatulah dengan lautan." Dan akhirnya, dia pun mengikuti panggilan tersebut. Dia berjalan terus menuju laut lepas. Ketika tubuhnya tersentuh air,
tiba-tiba tubuhnya pulih kembali. Tak ada satupun bekas kudis ataupun kurap. Bahkan, ia tampak lebih cantik dari sebelumnya. Putri Kadita sangat bahagia mendapati wajah dan tubuhnya kembali cantik dan mulus seperti sedia kala. Selain memperoleh kesembuhan dan kesaktian, Putri Kadita memutuskan untuk hidup di laut tersebut. Ia segera menguasai seluruh lautan dan isinya. Dia pun mendirikan kerajaan megah, kokoh, indah, dan berwibawa dengan ribuan pasukan yang senantiasa mendampinginya. Dia kini yang disebut Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan Pulau Jawa. Hingga kini, masyarakat yang berkunjung ke pantai selatan dilarang mengenakan pakaian warna hijau. Siapa saja orang yang memakai pakaian berwarna hijau, pasti akan terseret ganasnya ombak pantai laut selatan. Warna hijau diyakini sebagai warna busana kebesaran sang ratu, sehingga hanya dia yang berhak memakainya di tempat itu. Konon, pantai Pelabuhan Ratu merupakan tempat persinggahan Nyi Roro Kidul yang tak jarang menampakkan diri dengan mengendarai kereta kencana dan mengenakan baju hijau. Legenda Joko Kendil. Kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Joko Kendil adalah salah satu cerita rakyat yang sangat populer dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang dan memiliki salah satu tempat tujuan wisata yang bernama Simpang Lima. Kendil merupakan alat menanak nasi yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Dalam bahasa Indonesia, kendil disebut dengan istilah periuk nasi. Nah, apa hubungan periuk nasi dengan cerita Joko Kendil? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Kamu siapa, Nak? Mbok, aku lapar sekali. Bolehkah aku meminta makan? Si mbok tua yang merasa kasihan memberinya makan, meskipun hanya punya sedikit makanan yang seadanya. Nak, siapa namamu? Dan dari mana asalmu? Aku tidak tahu namaku ini siapa, Mbok. Tetapi orang-orang memanggilku Joko Kendil. Mungkin karena aku menyerupai kendil. Aku sudah lupa di mana kampung halamanku. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal. Sejak itu, aku berjalan ke sana kemari dan hidup dari belas kasihan orang lain. Terima kasih banyak, Mbok, untuk makanannya. Sudah 2 hari ini tidak ada yang memberiku makan. Orang-orang mengusirku karena aku meminta makan kepada mereka. Mbok, aku pamit dulu. Aku akan melanjutkan perjalanan. Nak, jika kau mau, kau bisa tinggal di sini bersama Simbo. Lagi pula Simbo tidak punya anak dan hanya hidup sendiri. Anak kecil yang dipanggil Joko Kendil itu ternyata sangat rajin membantu Simbo. Setiap hari Joko Kendil bersama Simbo angkatnya bercocok tanam. Joko Kendil juga sering mencarikan kayu bakar untuk Simbonya. Tidak jarang Joko Kendil menerima cemoohan dari anak-anak kampung lainnya. Namun Joko Kendil tidak menghiraukannya. Waktu pun berlalu. Joko Kendil sudah menapaki usia remaja. Di sela-sela waktunya ketika tidak membantu Simbo, Joko Kendil berburu hewan di hutan. Bukan hanya berburu, Joko Kendil ternyata pandai membuat dan menerbangkan layang-layang. Joko Kendil juga membuat banyak layang-layang dan diberikan kepada anak-anak. Hingga suatu hari, ketika beranjak dewasa, Joko Kendil menyampaikan sesuatu kepada Simbonya. Mbok, sekarang aku kan sudah dewasa. Aku sudah ingin menikah, Mbok. Apa kamu sudah punya calon? Nanti biar Simbo lamarkan. Aku hanya mau menikah dengan putri raja. Tolong lamarkan salah satu putri raja itu, Mbok. Joko, apa kamu tidak punya calon lain? Putri raja pasti hanya mau menikah dengan pangeran. Tidak ada, Mbok.
Pokoknya, aku hanya mau menikah dengan putri raja. Simbok pun terpaksa menuruti kemauan Joko Kendil. Keesokan harinya, mereka pergi ke istana menghadap raja. Meskipun raja, tetapi aku ini memberikan kebebasan kepada putri-putriku untuk menentukan calon suaminya. Biarlah putriku yang menentukan lamaran Joko Kendil diterima atau tidak. Raja memiliki 3 orang putri. Putri pertama bernama Putri Kantil. Putri kedua bernama Putri Mawar. Dan putri ketiga bernama Putri Melati. Raja memanggil ketiga putrinya serta menyampaikan tujuan dari kedatangan Simbok tua dan Joko Kendil. Nah, putri-putriku, sekarang keputusannya ada di tangan kalian. Ayah, aku tidak sudi punya suami miskin dan bentuknya aneh seperti itu. Aku hanya mau menikah dengan pangeran kaya raya dan tampan. Aku bersedia menikah dengan Joko Kendil. Aku menerima lamarannya dengan sepenuh hati. Ayah, tolong restui kami. Dan semuanya terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Putri Melati. Meskipun berat hati, Raja mengizinkan Putri Melati menikah dengan Joko Kendil. Sebagai seorang pemimpin, tentunya tidak elok jika mengingkari ucapannya sendiri. Setelah Joko Kendil menikah dengan Putri Melati, Simbok memutuskan kembali hidup di desanya. Meskipun Joko Kendil dan Putri Melati sudah berkali-kali memujuknya agar mau tinggal di istana, Simbok tetap memilih hidup di desanya yang tenang. Sedangkan di istana, setiap hari Putri Kantil dan Putri Mawar tidak bosan-bosannya mengejek Joko Kendil. Lihat, dia itu lebih pantas jadi tempat makan hewan, bukan malah menikah dengan putri kerajaan. Entah apa yang dipikirkan Melati, kok mau-maunya menikah dengan laki-laki miskin. Jelek pula. Sedangkan Joko Kendil dan Putri Melati hanya menerima cemoohan itu dengan tabah. Suatu hari, Raja mengadakan perlombaan berkuda dan memanah. Perlombaan tersebut diikuti para pangeran dari berbagai kadipaten. Para putri raja tidak ketinggalan menyaksikan perlombaan tersebut. Lihatlah para pangeran tampan itu. Seharusnya orang-orang seperti mereka yang pantas menjadi suami putri raja. Iya, benar sekali. Tidak seperti manusia yang mirip Kendil itu. Lihat saja, dia tidak berani datang dengan alasan sakit. Padahal dia malu bertemu dengan para pangeran itu. Perlombaan tersebut bahkan menjadi tempat Putri Kantil dan Putri Mawar untuk mengejek suami adik mereka. Namun, Putri Melati tidak pernah mempedulikan ejekan kakak-kakaknya. Para penonton tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang pangeran berwajah tampan. Semua penonton terpesona, bukan hanya karena ketampanan sang pangeran, tetapi juga oleh ketangkasannya berkuda dan memanah. Lihatlah, sungguh tampan pangeran itu. Aku ingin sekali berkenalan dengannya. Aku baru sekali ini melihat pangeran itu. Dia lebih tampan dan gagah daripada semua pangeran di sini. Si Joko Kendil pun tidak pantas, bahkan juga hanya menjadi tukang cuci kudanya. Putri Melati pun tidak tahan lagi dengan ejekan kakak-kakaknya. Dia pergi dari tempat itu dan kembali ke kamarnya. Loh, di mana suamiku? Katanya sakit. Kendil apa ini? Kenapa ada di sini? Putri Melati yang marah akibat ejekan kakak-kakaknya serta tidak menemukan suaminya, melampiaskan kekesalannya dengan membanting kendil yang ditemukannya. Hei, siapa kamu? Kamu tidak boleh seenaknya masuk ke sini. Cepat pergi, atau aku panggil prajurit. Putri Melati, aku ini Joko Kendil, suamimu. Pangeran yang ternyata wujud asli dari Joko Kendil itu menceritakan bahwa dirinya waktu kecil terkena kutukan penyihir. Tubuhnya dikutuk menjadi jelek dan menyerupai kendil. Kutukan itu akan hilang jika ada orang yang dengan tulus mau mengangkatnya sebagai anak dan seorang perempuan yang dengan rela menjadi istrinya. Kutukan itu akan benar-benar hilang jika sang istri memecahkan kendil yang ada di dalam kamar. Itulah kenapa aku meninggalkan kendil itu di atas meja. Setelah benar-benar kembali ke wujud aslinya, Joko Kendil yang kini berwajah seorang pangeran itu bersama Putri Melati menemui Simbok. Simbok sangat terkejut dan bahagia
melihat anak yang dibesarkannya kini berwajah sangat tampan dan gagah. Namun, Simbok tetap menolak ajakan Joko Kendil dan Putri Melati untuk tinggal di istana. Pangeran dan Putri Melati kembali ke istana dan hidup bahagia. Sang raja pun tidak lagi malu mempunyai menantu yang buruk rupa. Sedangkan Putri Kantil dan Putri Mawar kini tidak bisa lagi mengejek adiknya. Mereka malah merasa iri melihat ketampanan suami adiknya. Asal-usul Baturaden. Kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Pada suatu waktu, ada seorang pemuda yang berkelahi dengan seekor ular besar. Di kemudian hari, cerita pemuda yang berkelahi dengan ular tersebut menjadi awal kisah asal-usul sebuah tempat yang bernama Baturaden. Baturaden masuk ke dalam wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Baturaden juga dikenal sebagai tempat wisata yang memiliki pemandian air panas alami. Di zaman dahulu kala, ada seorang pemuda yang bernama Suta. Pemuda yang berasal dari keluarga miskin itu sehari-hari bekerja sebagai abdi dalem di pendopo kadipaten. Hari itu, Suta sedang membersihkan pekarangan belakang rumah adipati. Tolong, ada ular, tolong! Seketika Suta terkejut dan mencari asal-muasal suara tersebut. Alangkah terkejutnya Suta. Dia melihat Putri Adipati tengah dililit ular besar. Tanpa pikir panjang, Suta menyambar seonggok kayu dan memukuli kepala ular. Ular yang marah itu pun menyerang Suta. Sedangkan Suta menghadapi ular itu dengan seonggok kayu. Sepertinya ular itu akan memenangkan perkelahian. Tubuh Suta sudah dibelitnya. Si ular siap memangsa Suta. Ular besar itu pun mati. Putriku, ada apa ribut-ribut di sini? Ayah, tadi ada ular besar. Putri Adipati menjelaskan kepada ayahnya kejadian yang baru saja dialaminya. Putri Adipati juga tidak lupa mengatakan kepada Adipati tentang keberanian Suta melawan ular besar itu. Suta, selama ini kamu telah bekerja dengan baik dan jujur. Kamu juga sangat pemberani. Karena itulah, aku mengangkatmu sebagai pengawal putriku dan memberikan hadiah sekantung perhiasan ini kepadamu. Ampun Gusti Adipati. Terima kasih atas kemurahan Gusti Adipati. Tetapi pemberian ini terlalu banyak. Hamba sudah cukup mendapatkan gaji dengan bekerja selama ini. Adipati sangat kagum dengan kesederhanaan Suta. Adipati memaksa Suta menerima hadiahnya. Dengan terpaksa, Suta menerima sekantung perhiasan tersebut. Sejak saat itu, Suta diangkat sebagai pengawal pribadi Putri Adipati. Setiap hari, Suta mengawal Putri Adipati ketika bepergian. Putri Adipati pun jatuh hati kepada Suta. Hingga suatu hari, Suta, ada keperluan apa sehingga kamu menghadap? Ampun Gusti Adipati. Mohon maafkan hamba jika bersikap lancang. Kedatangan hamba menghadap adalah untuk melamar Tuan Putri Adipati. Apa? Dasar lancang. Derajatmu hanya seorang pesuruh, berani sekali melamar putriku. Pengawal, tangkap dan jebloskan manusia tidak tahu diri ini ke penjara bawah tanah. Ayah, ampuni Suta. Dia pemuda yang baik. Ingat, dia yang menyelamatkanku dari ular besar itu. Adipati yang marah tidak mendengarkan putrinya. Suta pun dijebloskan ke penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah tempat Suta ditahan hanya diterangi sebuah obor kecil. Bagian lantainya digenangi air sehingga setengah kaki Suta terendam. Kondisi penjara yang lembab tanpa sinar matahari membuat Suta jatuh sakit. Suta, bangun. Siapa kamu? Aku disuruh Tuan Putri. Pergilah sekarang sebelum ketahuan menjaga. Tuan Putri menunggumu di tempat kamu membunuh ular besar itu.
Suta segera menemui Putri Adipati di tempat dia dulu membunuh ular besar itu. Suta dan Putri Adipati segera lari dari lingkungan kadipaten dan menuju ke lereng Gunung Slamet. Suta dan Putri Adipati menikah serta tinggal pada sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet sebelah selatan. Desa kecil itu sekarang disebut dengan nama Batu Raden. Batu Raden berasal dari gabungan kata batur yang artinya pembantu atau pesuruh. Sedangkan Raden adalah gelar kebangsawanan dalam masyarakat Jawa.